Hi guys, meet me again, Cindy Himawan. So today's topic is about financial and accounting. So I will combine all two modules within one presentation. Okay, let's start. So I will discuss for the finance first ya. Okay, jadi seringkali kalau misalnya ditanya apa sih bedanya antara FI dan accounting, financial dan accounting, atau kalau di SAP kita sebutnya sebagai controlling ya, jadi FICO biasanya, finance and controlling. Nah, seringkali orang itu ketika simply ditanya, so what is the difference between finance and controlling? Orang tuh biasanya dengan mudah bilang, oh kalau finance adalah untuk laporan eksternal, menghasilkan laporan keuangan eksternal, dan CO untuk melakukan laporan internal gitu ya. Nah, menurut saya sebenarnya ketika kita menjelaskan tentang finance dan controlling, nggak boleh hanya berhenti bahwa ini laporan untuk eksternal atau laporan untuk internal gitu ya. Karena sebetulnya walaupun dibilang finance itu akan menghasilkan laporan untuk eksternal, tapi sebetulnya laporan-laporan keuangan yang dihasilkan di modul finance itu juga dibutuhkan oleh internal perusahaan. Jadi kita nggak bisa bilang langsung bahwa laporan yang dihasilkan oleh finance itu selalu ditujukan untuk kepentingan luar. Oke, jadi kalau ditanya apa itu finance? Finance itu adalah kegiatan pencatatan dari nilai finance, terhadap kegiatan logistik yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi kalau di logistik fokusnya adalah mencatat penerimaan barang, maka berapa quantity piecesnya. Fokusnya adalah quantity piecesnya. Tapi di finance kita bicara tentang setelah dilakukan penerimaan barang, let's say 100 pieces, maka secara amount value itu berapa sih? Nah, itulah dilakukan di dalam modul finance. Jadi modul finance akan melakukan pencatatan nilai keuangan terhadap kegiatan logistik yang sudah dilakukan. Oke. Nah, tujuannya apa dicatat nilai uangnya tadi? Karena tujuannya akan menghasilkan laporan keuangan. Oke. Jadi nantinya di finance akan ada 3 laporan keuangan yang akan digunakan baik oleh internal maupun juga oleh eksternal. Oke, mari kita bahas laporan keuangan yang pertama, kita sebut dengan balance sheet. Atau dalam bahasa Indonesia kita sering menyebutnya sebagai neraca. Nah, ketika kita bicara tentang balance sheet, seringkali kalau ditanya apa sih gunanya balance sheet, maka in simply orang hanya bilang balance sheet itu tujuannya adalah supaya balance gitu ya. Padahal sebetulnya balance itu bukan tujuannya, tapi memang secara prinsip laporan balance sheet ini harus balance antara sisi kanan dan sisi kiri gitu ya. Namanya juga balance sheet, maka kanan dan kirinya harus balance. Tapi sebenarnya apa sih kegunaannya? Mari kita lihat balance sheet itu yang pertama di sisi sebelah kiri saya, ada yang disebut dengan aset. Jadi aset ini adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan proses bisnisnya, untuk menjalankan company-nya. Jadi ada aset di dalamnya. Contohnya ada cash, ada AR itu berarti piutang, kemudian ada equipment berarti bicara tentang misalnya mesin gitu ya, atau AC itu bisa kita masukkan ke dalam aset. Jadi aset adalah hal-hal yang diperlukan atau yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan proses bisnisnya. Kemudian di sebelah kanannya ada liabilities dan equity. Liabilities adalah kewajiban atau in simply kita sebut sebagai hutang.
Kemudian equity adalah modal atau kepemilikan kita berapa. Oke. Nah, balance sheet ini kegunaannya adalah untuk melihat, jadi apakah sebuah perusahaan itu, bagaimana kondisi keuangan dari sebuah perusahaan. Oke. Contohnya lihat kalau di sini, di contoh ini kita punya aset yang totalnya adalah 4.500 ya. Nah, kalau kita lihat 4.500 ini di sebelah kanannya terdapat liability sebanyak 2.250. Oke. Jadi asetnya 4.500 dan 4.500 ya. Sorry. Dan liabilities-nya 2.250. Begitu juga dengan equity-nya juga 2.250. Artinya kita bisa simpulkan bahwa 4.500 ini setengahnya dimiliki pribadi. Oke. Kepemilikannya adalah milik kita karena equity-nya 2.250 ya. Tapi setengahnya dimilikinya dengan cara berhutang. Oke, sehingga kita lihat secara keuangan, secara kondisi keuangan artinya dia ini 50% harta yang dimilikinya didapatkan dari hutang. Oke. Coba bayangkan misalnya saya bilang gitu ya bahwa saya punya Lamborghini gitu, which is harganya 1 miliar misalnya. Artinya saya punya aset sebanyak 1 miliar. Kemudian, tapi di sisi kanannya, saya bilang bahwa sebetulnya uang saya hanya 100.000. Jadi yang sisanya 9,999 tadi itu sebenarnya saya berhutang. Sehingga kalau misalnya dibandingkan dengan si Ari, misalnya si Ari ini punya mobil, misalnya mobilnya hanya Avanza misalnya. Tapi jadi Avanza itu misalnya katakanlah harganya 150 juta gitu ya. Jadi secara asetnya hanya 150 juta. Memang lebih kecil dibandingkan aset saya. Tapi kalau ditanya, dia belinya cash, dia belinya punya uang dia sendiri gitu, sehingga secara equity modalnya adalah 150 juta dan liability-nya adalah 0. Nah, jika dibandingkan walaupun aset saya lebih besar karena Lamborghini, tapi asetnya Ari hanya Avanza 150 juta, tapi kalau kita lihat secara posisi keuangan, liability saya lebih besar daripada liability-nya si Ari. Sehingga kita bisa mendapatkan satu insight gitu ya, bahwa ya buat apa punya asetnya banyak kalau ternyata liability-nya juga besar. Oke, nah jadi perusahaan itu bisa mendapatkan seperti snapshot gitu ya. Perusahaan bisa tahu, kondisi keuangan saya sekarang seperti apa ya. Jadi jangan sampai liability-nya akan lebih besar dibandingkan dengan equity-nya. Oke, sehingga kalau memang ternyata liability-nya terlalu besar, maka kita dapat strateginya apa? Artinya, ya buat apa punya aset banyak-banyak misalnya. Jadi bisa saja kita mengurangi aset untuk menutup liability-nya tadi. Oke, jadi itu tujuan dari report yang pertama tentang balance sheet. We know about the healthiness of a financial company. Kemudian yang kedua, kita punya yang disebut dengan income statement. Income statement ini contohnya seperti ini ya. Jadi kita mendefine berapa revenue-nya, kemudian berapa expense, sehingga kita tahu berapa sih net income kita. Oke, tahu revenue, tahu expenses. Oke, sehingga kita tahu apakah kita itu sebetulnya profit atau loss. Jadi income statement ini membantu perusahaan untuk melihat apakah posisinya saat ini perusahaan itu sedang ketika dia menjalankan bisnisnya itu profit atau loss. Kalau kita nggak tahu
ya how we can define the strategy gitu ya. Kalau kita nggak tahu apakah kita profit atau loss, ya kita cuma jalanin bisnis, tapi habis itu nggak tahu kita sebenarnya posisinya seperti apa sih. Makanya sebetulnya di awal tadi yang saya bilang ya, bahwa income statement dan balance sheet ini sebenarnya tidak cocok kalau kita hanya berhenti bilang bahwa laporan ini digunakan untuk eksternal. Artinya biasanya, walaupun memang biasanya ketika kita melaporkan pajak atau kita menginginkan ada investor yang ingin invest di perusahaan kita, biasanya memang yang dilihat adalah laporan-laporan ini. Tapi bukan berarti bahwa laporan ini memang specifically ditujukan untuk eksternal, pihak eksternal gitu ya. Karena sebetulnya dengan menggunakan laporan keuangan ini, kita bisa mendapatkan insight. Contohnya tadi, kalau dari income statement, kita tahu posisi kita sekarang profit atau loss. Kemudian kita bisa juga dapat strategi. Artinya, kalau saya ingin meningkatkan profit, artinya saya bisa melakukan dua cara ya. Strateginya apa? Apakah saya akan meningkatkan revenue? Artinya saya naikin sales price-nya saya, bisa naikin sales price, bisa juga naikin sales quantity-nya gitu ya. Jadi, kalau mau naikin revenue-nya, yang misalnya tadinya 11.000, sekarang saya mau naikin jadi 12.000. Maka pilihannya, saya bisa mengejar supaya kuantitinya makin besar dengan harga price yang sama, atau kuantitinya masih sama, tapi saya naikin harganya. Oke, itu kalau kita mau melakukan strategi revenue. Atau kita juga bisa mendapatkan strategi berikutnya adalah kita mengurangi operating expense. Jadi dari operating expense ini kita bisa tahu expense mana sih yang paling besar gitu ya, mana yang bisa kita kurangin. Nah, itu insight-nya yang kegunaan dari income statement. Kita tahu apakah profit atau loss, kemudian kita bisa mendapatkan strategi apakah kita mau meningkatkan revenue atau mau menurunkan expense. Oke, laporan finance yang ketiga kita sebut sebagai cash flow. Cash flow ini adalah untuk mengetahui jadi uang masuk dan uang keluar perusahaan. Jadi biasanya perusahaan itu ketika membeli sebuah barang, mereka tidak akan langsung membayar. Biasanya akan melakukan secara kredit ya. Tapi kemudian ketika si vendor akan tanya, oke, kamu boleh berhutang dulu, kamu boleh bayarnya kredit, tapi mau kreditnya berapa lama? Nah, untuk bisa menentukan berapa lama, maka kita harus tahu cash flow kita ya. Artinya kita harus tahu juga kapan sih uang itu akan masuk, sehingga kita tahu kapan kita bisa bayar ke vendor. Nah, itu yang pertama untuk tahu gitu ya, tahu arus uang masuk dan uang keluar supaya kita bisa menentukan cara pembayaran yang tepat. Gitu. Nah, yang kedua dari cash flow kita juga bisa tahu uang kita ini kebanyakan digunakannya buat apa. Oke. Nah, ini sebetulnya akan saling berhubungan ya. Jadi contohnya gini. Sebetulnya ketika kita tahu income statement, ketika kita sudah mendapatkan net income, maka net income ini kemudian harusnya net income ini akan menambah yang namanya modal di sini ya. Jadi di sini nantinya akan ada yang namanya net income. Oke, akan menambah menjadi equity. Nah, tapi dengan kalau misalnya ternyata kita punya hutang yang banyak gitu ya, sehingga bisa jadi kita nggak bisa memasukkan net income ini menjadi modal kita, tapi net income-nya akhirnya terpaksa harus kita buat untuk membayar hutang. Oke, membayar hutang di sini ya. Nah, jadi dari cash flow ini kita bisa tahu uang kita itu habisnya untuk apa sih? Apakah untuk membeli aset? Apakah untuk membayar hutang? Atau apakah untuk
disimpan, untuk diinvest, atau untuk menjadi menambah modal kita. Nah, dari cash flow itu akan kelihatan juga apakah keuangan sebuah perusahaan itu sehat atau tidak. Kalau ternyata banyak cash yang habis gitu ya, hanya untuk membayar liabilities misalnya gitu ya, terlalu banyak dihabiskan untuk liabilities, untuk hutang, atau mungkin terlalu banyak untuk diambil sama ownernya sendiri gitu ya. Jadi kita bisa lihat sebenarnya keuangan perusahaan ini seperti apa sih, kebanyakan dihabiskan untuk apa. Nah, itu tadi 3 report utama dari finance ya, ada balance sheet, ada income statement, dan ada cash flow. Yang ketiga report ini diambilnya dari mana? Diambilnya ya dari yang disebut dengan general ledger. Oke. Jadi ketika kita bicara ada proses logistik, logistik itu berarti yang ada dari SD, dari MM, dari PP gitu ya. Ketika ada proses logistik ini, kalau Anda masih ingat ketika ada goods receipt, ada penerimaan barang ya. Jadi selama ada perubahan aset, maka perubahan aset itu, wait ya, let me write. Jadi selama ada asset changes, selama ada asset changes, maka selama ada asset changes, maka general ledger ini akan terbuat. Bukan terbuat ya, transaksinya akan terposting gitu ya. Nah, kalau Anda masih ingat, ketika kita melakukan SD, kan ada kalau SD berarti pengiriman barang ya. Ketika kita mengirim barang, ada goods issue. Kalau di SD ini ada goods issue ya. Yang ada debitnya COGS. Kreditnya adalah inventory finished goods. Ini ya. Nah, setiap kali ada perubahan aset, maka akan mengenerate yang namanya journal accounting kan. Nah, journal accounting ini itu disimpannya di dalam master data yang kita sebut sebagai general ledger atau GL. Saya ulang ya. Jadi, setiap kali ada perubahan aset di dalam logistik, tadi ya, misalnya ada pengiriman barang, berarti barangnya berkurang. Ada penerimaan barang, ada goods receipt, maka ada barang yang bertambah. Ada invoicing, berarti ada AR yang bertambah gitu ya. Ketika kita menagih customer, maka ada AR yang bertambah. When we pay to the vendor, berarti ada uang yang berkurang. Jadi ada aset yang berkurang. Setiap kali ada aset yang bergerak dari sisi logistik, maka akan mengenerate yang namanya journal accounting. Nah, journal accounting ini disimpannya di dalam yang namanya general ledger atau GL. Nah, jadi kalau ditanya FI itu master datanya apa? Yang pertama adalah GL. Karena GL ini akan menyimpan data-data transaksi atau nilai keuangan dari logistik. Jadi kalau ditanya modul logistik dengan FI itu berhubungannya pakai apa sih? Berhubungannya lewat GL tadi, GL transaction ya. Kemudian, master data FI yang kedua adalah liabilities, di mana liabilities ini sebetulnya akan ada hubungannya dengan vendor, di mana vendor ini berhubungan dalam hal liabilities ya. Jadi kita punya kewajiban ke siapa? Ke vendor, maka kita harus mencatat vendornya siapa. Kemudian kita akan punya master data customer, di mana customer itu adalah sumber revenue. Sehingga kita harus mencatat ini revenue-nya dari customer yang mana. Jadi ada 3 master datanya FI ya, general ledger,
customer, and vendor. Okay. Before I continue, saya hapus dulu yang ini ya. Okay. Now let's continue to CO ya. Nah, sekarang mari kita lihat. Kalau tadi kita sudah lihat dari sisi FI, sekarang kita lihat dari sisi CO. Nah, CO ini tujuan yang awalnya, jadi kalau tadi FI adalah mencatat dari sisi logistik, mencatat nilai keuangan dari sisi logistik. Kalau CO ini tujuannya adalah melakukan analisis. Oke, jadi CO ini bisa dibilang adalah kelanjutannya dari finance. Jadi kalau nggak ada laporan keuangan dari finance, ya nggak akan ada yang namanya CO. Karena CO ini akan melakukan analisis untuk laporan-laporan keuangan. Oke, jadi untuk semua jurnal yang dihasilkan, sebenarnya bukan semua jurnal ya, tapi yang berhubungan dengan expense dan cost gitu ya, itu akan dianalisis di dalam CO. Oke, jadi CO ini tujuan yang pertamanya tadi adalah melakukan profitability analysis ya. Nah, mari kita lihat ya. Di profitability analysis, oke. Jadi tadi ketika kita bicara tentang jadi yang sebelah sini ini sebenarnya ini dihasilkan dari yang FI tadi ya, yang contohnya yang dari income statement ya, atau sometimes simpelnya kita sebut sebagai profit and loss. Nah, contohnya tadi di profit and loss kita sudah tahu revenue-nya 10,250, expense-nya 8,000, and then so we get the profit is 2,000. Yang tadi di sebelah kiri di income statement karena masih ada tax, karena sudah ada tax-nya makanya 1.250 ya. Kalau yang di sebelah sini saya skip, nggak ada tax-nya. Jadi seolah-olah in simply saya bilang kita punya profit 2.000. Nah, kalau kita hanya berhenti sampai di financial report, maka kita cuma tahu, okay, it's good, we have a profit 2,000. Oke, jadi kalau di finance, kita hanya bicaranya di sini GBI ini sebagai company code-nya. Sebagai company code kita cuma lihat, secara keseluruhan kita profit 2,000. Nah, tapi dengan adanya CO, dengan adanya controlling, dengan kita bisa melakukan profitability analysis, maka kita bisa melakukan split. Jadi kita bisa split revenue ini, kita bisa tahu secara detail. This 10,000 is actually origin from which country gitu ya. Jadi misalnya revenue-nya itu 10.250 itu sebenarnya di-split dari US, dari Europe, dan dari Asia. Jadi dari sini kita bisa lihat, ternyata revenue yang paling tinggi adalah didapatkan dari US. We can get that insight gitu ya. Kemudian, tapi kita juga nggak berhenti di situ, kita bisa lihat kemudian expense-nya juga bisa kita lakukan analisis. Kalau kita lihat expense-nya, ternyata US punya expense sekian, Europe punya expense sekian, dan Asia punya expense sekian. Nah, ternyata kalau kita lihat setelah kita detailkan analisisnya, ternyata kalau kita lihat sebetulnya Europe ini merugi minus 1,000 gitu ya. Which is ketika tadi kita melakukan profit and loss, ini nggak kelihatan. Karena secara total memang seolah-olah kita masih profit. Tapi ketika kita mendetailkan, kita bisa tahu bahwa ternyata yang di Europe ini tuh sebetulnya sedang merugi. Sehingga kita bisa melakukan strategi ya. Jadi strateginya apa? Misalnya, ya udah kalau emang ternyata
Europe ini terus-terusan rugi, ya ngapain ada? Misalnya kita close aja, Europe-nya nggak usah ada deh misalnya. Sehingga lihat, dengan kita menutup sebuah perusahaan, bisa jadi ternyata malah sekarang profitnya bukannya 2.000 tapi malah jadi 3.000 ya. Nah, itu sebenarnya salah satu analysis yang bisa kita dapatkan dari profitability analysis. Walaupun mungkin belum bukan berarti bahwa sesimpel itu ya untuk menutup sebuah perusahaan gitu ya. Tapi at least itu salah satu pertimbangan. Jadi kita bisa melihat walaupun secara total secara keseluruhan global, company itu bisa saja memang profitable. Tapi kita bisa melihat secara detail masing-masing perusahaan atau masing-masing kategori ini apakah sudah memang profitable atau tidak. Oke. Nah, pembagiannya ini bisa macam-macam ya. Bisa kita bagi secara negara, bisa juga kalau mau kita split secara tipe kategori produk juga bisa. Misalnya kalau kita bicara di supermarket, maka kita punya ada food and beverage, ada food and beverage makanan gitu ya. Terus misalnya ada elektronik, ada misalnya consumer goods. Nah, jadi dari 3 kategori ini, mana sih yang memang profitable, mana yang ternyata tidak profitable gitu. Jadi kita bisa menganalisis juga di situ. Oke. Nah, sehingga di CO kita akan membutuhkan master data yang disebut dengan profit center. Jadi profit center ini akan mencatat yang 5.000, 3.000, 2.250 ini ya kita sebut sebagai profit center. Oke, jadi kita misalnya punya profit center US 100 misalnya gitu ya. Jadi profit center. Jadi profit center ini adalah untuk menampung data-data splitting revenue tadi. Kemudian ada juga cost center, di mana cost center ini adalah untuk mencatat splitting dari expenses. Nah sebetulnya selain cost center kita juga punya yang namanya internal order. I forgot to put in the slide, tapi saya tambahkan aja ya. Jadi ada yang disebut dengan internal order. Jadi bedanya adalah kalau cost center ini adalah sesuatu yang fix. Jadi misalnya di US, di Europe, di Asia itu ada cost centernya. Ini ada cost centernya gitu ya. Masing-masing untuk expenses ini ada cost centernya. Nah, tapi misalnya kita punya satu project yang temporary, misalnya kita lagi bikin project bazar nih, atau kita lagi punya project acara apa gitu ya, sehingga kita membutuhkan penampung biaya yang tidak fix gitu ya, yang tidak selalu ada. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya IO ini ya, internal order. Jadi internal order ini adalah untuk menampung biaya-biaya yang sifatnya tidak fix. Kemudian, nah, kemudian di CO ini juga akan ada yang namanya revenue element. Jadi revenue element ini sebetulnya adalah jadi kalau di general ledger, kalau di FI tadi kita punya yang namanya general ledger ya, di mana general ledger ini sebetulnya akan memiliki 5 tipe account. 1 aset. Biasanya kodenya mulainya dari 1 ya, aset. Kemudian ada 2 liabilities, 3 equity, 4 revenue, dan 5 expense. Jadi general ledger itu secara kategori ada 5 tadi. Nah, tadi saya sudah sempat bahas bahwa CO ini adalah melakukan analisis dalam hal
expense dan revenue dan expense. Sehingga jadi sebetulnya CO ini hanya akan berhubungan dengan FI pada masalah revenue dan expense. Oke, jadi kenapa makanya di sini walaupun general ledger tadi harusnya ada 5 ya, ada 5 kategori, tapi kenapa yang saya tulis di sini cuma 2? Karena sebetulnya yang berhubungan dengan CO itu hanya adalah GL yang ada revenue-nya. Oke, jadi kalau di finance kita sebut sebagai GL revenue. Kalau di CO itu akan di-link-kan atau akan dihubungkan dengan yang namanya revenue element. Nah, kalau di FI kita punya GL expenses, maka di CO akan dihubungkan dengan yang namanya cost element. Oke. Nah, bedanya adalah kalau di GL yang namanya expense ya udah cuma satu gitu ya. Tapi kalau di CO cost element ini bisa dibagi menjadi primary cost element dan secondary cost element. Later I will tell you the difference ya. Oke, jadi cost element ini ya. Jadi saya ulang, di FI ada GL revenue. Oke, di CO dihubungkan kepada revenue element. Di FI ada expenses, maka di CO kita punya yang namanya cost element, di mana cost element bisa dibagi menjadi primary cost element and secondary cost element. Oke. Kemudian, nah, fungsi CO yang kedua adalah melakukan budget analysis. Oke, jadi di budget analysis ini akan membanding. Jadi pertama kita akan membuat budget gitu ya. Buat budget. Kemudian kita akan lihat bagaimana sih actualnya. Sudah kepakai berapa sih gitu ya. Jadi untuk setiap department, misalnya untuk department purchasing, budget expense-nya tuh tahun ini berapa sih? Kemudian actualnya berapa sih gitu ya. Jadi untuk melakukan monitoring terhadap budget versus actual expenses-nya. Oke, atau bisa juga membandingkan budget ini sebenarnya kan kalau budget biasanya lebih ke arah expense ya. Jadi expense-nya itu harus dibudgetkan. 1 tahun ini nggak boleh lebih dari berapa misalnya. Nah, kemudian akan di-tracking. Actualnya sudah berapa sih expense yang kita gunakan. Jadi jangan sampai misalnya dalam 1 tahun budgetnya adalah misalnya 1M. Tapi ternyata baru di bulan ketiga secara actual sudah 900 juta misalnya. Nah, berarti kan wah masih ada 9 bulan lagi kok sudah hampir 90% gitu ya. Jadi budget analysis ini membantu perusahaan untuk melakukan tracking antara budget dengan actualnya. Nah, sehingga kita akan membutuhkan yang namanya statistic key figure. Jadi statistic key figure ini adalah akan melakukan tadi plotting antara budget percentage dengan expense-nya. Jadi misalnya kita sudah melakukan plotting, jadi kalau biaya dari semua total biaya telepon itu harusnya berapa persen, biaya mesin harusnya berapa persen, biaya ini harusnya berapa persen gitu ya. Itu di-define-nya di dalam statistic key figure. Oke, jadi itu ya antara FI dengan CO, perbedaannya seperti itu. Kemudian, nah, jadi di atas saya gambarkan tentang organizational structure-nya ya. Jadi secara klien ini akan dipakai baik untuk FI maupun CO. Oke, sedangkan operating concern dan controlling area ini digunakan untuk yang CO. Oke, sedangkan di company code dan chart of account, oke, atau sometimes kita sebut sebagai COA, ini digunakan untuk organization structure-nya FI. Oke, jadi kalau Anda lihat di sini yang paling tinggi yang namanya sebuah perusahaan kita punya namanya klien ya. Klien itu jadi datanya
satu perusahaan global semuanya kita simpan di dalam strukturnya klien. Kemudian, nah biasanya satu klien ini akan punya satu operating concern. Jadi satu operating concern ini akan memetakan bagaimana revenue dan expenses-nya sih. Jadi kalau misalnya di sini GBI-nya ini kita sebut sebagai operating concern-nya. Oke, karena kita lihatnya dalam satu global, secara satu perusahaan gitu ya, itu yang paling tinggi costingnya ada di mana sih? Ini ya. Nah, kalau controlling area itu adalah di sini. Ini secara US, controlling area Europe, dan controlling area Asia. Don't be mixed up with the profit center and cost center ya. Jadi kalau profit center itu kan hanya di dalamnya ini ya. Jadi dia adalah data yang menampung ini. Kalau controlling area itu keseluruhan ini. Oke, jadi controlling area akan melihat apakah bagaimana sih cara kita mau melakukan analisis costing dan profitability-nya. Oke, jadi satu area ini kita sebutnya sebagai controlling area. Nah, kalau yang profit center itu yang di dalam sini. Cost center yang di expense. Oke, kemudian company code, Anda sudah tahu company code itu apa. Jadi, company code itu akan membagi perusahaan dari sisi legalnya. Oke, dari sisi teksnya. Sehingga sebetulnya kalau kita dilihat di sini punya dua company code, maka sebetulnya nantinya kita bisa punya dua laporan keuangan. Kita bisa punya dua balance sheet, bisa punya dua income statement gitu ya, karena memang biasanya secara legal mereka akan membedakan dari financial report-nya. Oke. Tapi kemudian kalau kita bicara tentang chart of account itu hubungannya dengan general ledger. Oke, jadi kalau Anda tadi masih ingat, saya kasih contoh ada sales expense, ada COGS, ada AR, ada account yang tadi ya, ada general ledger tadi. Nah, semua general ledger ini akan dikelompokkan di dalam yang namanya chart of account. Oke, jadi walaupun misalnya kita punya dua laporan balance sheet, tapi ketika kita bicara tentang cash, kita bisa pakai kode yang sama. Oke, jadi kita akan punya kode cash, account cash untuk Global Bike Inc. And we also will have account cash for Germany. Oke, jadi balance sheet-nya ada dua, tapi secara kode itu bisa sama. Karena nantinya sebetulnya kita akan bisa melakukan posting. Oke, kita mau posting cash ke company code yang mana gitu ya. Jadi kita bisa jadi nggak masalah kalaupun chart of account-nya satu. Boleh nggak kalau chart of account-nya dua? Ya boleh aja, tapi kenapa disatukan? Biasanya supaya memudahkan laporannya ini susunannya akan sama, hanya nanti akan beda isinya gitu ya. Jadi misalnya kalau kita misalnya beda-beda, oke, jadi misalnya di Global Bike ada cash, ada AR, ada equipment, ada apa gitu ya. Nah, maka nanti susunan di sini akan berbeda. Susunan aset untuk Global Bike Inc. dan susunan aset untuk Global Bike Germany bisa jadi berbeda. Nah, tapi kalau kita punya chart of account yang sama, maka susunan template financial report-nya bisa sama seperti ini, hanya angkanya saja yang akan berubah. Oke, jadi kalau di Global Bike misalnya cash-nya berapa, di Germany cash-nya berapa. Oke, jadi cuman itu kegunaan dari chart of account. Oke, kemudian, nah, jadi proses apa yang akan dilakukan oleh di GL posting gitu ya. Nah, di GL posting ini, di FI kita punya yang namanya GL posting. Oke, GL posting ini tadi saya sebenarnya sudah sempat jelaskan juga bahwa setiap kali ada proses logistik yang memiliki perubahan aset, maka akan terjadi yang namanya GL posting. Oke.
Nah, jadi GL posting ini terjadi dari terjadinya di FI. Tapi kenapa bisa terjadi? Karena ada sesuatu di logistik, gitu ya. Jadi logistik doing something activity. Kemudian kalau ada perubahan aset, then it will trigger a GL posting. Oke, tangkap ya. Nah, kemudian kalau GL postingnya itu ada hubungannya dengan revenue or expense, maka akan mengenerate yang namanya CO analysis. Oke, bisa lihat urut-urutannya ya. Jadi yang pertama ada logistik dulu, berjalan. Logistiknya berjalan. Jadi kalau kita bicara modul MM, maka mulai dari RFQ, ada PR, ada RFQ, ada PO, dan lain sebagainya, sampai begitu ada perubahan aset di logistik, maka akan ada GL posting di FI. Kemudian, kalau ada GL posting di FI yang ada hubungannya dengan costing atau revenue, maka akan mengenerate juga yang namanya CO transaction. Nah pada contoh ini saya ngambilnya adalah dari sisi expense ya. Jadi dari ini contohnya, jadi dari FI ada expense. Jadi misalnya ada perubahan, misalnya melakukan pembayaran untuk expense, untuk sewa, rent expense, melakukan pembayaran untuk supplies, jadi untuk beli alat-alat tulis misalnya, melakukan pembayaran gaji misalnya gitu ya, jadi ada untuk labor expense. Nah, jadi kalau lihat di sini, ketika ada GL posting ini, kemudian karena ini berhubungan dengan expense gitu ya, maka akan ada yang namanya cost assignment. Jadi yang dilakukan dalam cost assignment ini adalah kalau di GL expense, bentuknya masih dipostingnya di dalam GL ini ya. Ada GL general ledger ya, general ledger rent, general ledger supplies, general ledger labor. Nah, yang dilakukan di dalam cost assignment adalah mengcopy nilai ini ke dalam yang kita sebut dengan cost center. Ini adalah cost center ya. Nah, cost centernya itu kemudian atau cost centernya ini bisa dibagi menjadi dua gitu ya, di mana ada yang disebut dengan primary cost element, maka hanya digabungkan di satu. Jadi walaupun ini misalnya ada 3 yang berbeda, kita bisa saja gabungkan menjadi satu cost center. Kemudian tapi kita akan split lagi nilainya. Jadi misalnya ini in total kan ada 6.000 ya. Totalnya sebetulnya cost-nya adalah 6.000. Nah, tapi 6.000 ini sebenarnya kita mau lihat, jadi 6.000 ini sebetulnya siapa sih yang paling banyak menghabiskan expense gitu ya, supaya nanti tujuannya kita bisa explain yang di sini loh. Kita bisa lihat gitu ya. Jadi misalnya kita punya biaya sewa itu 1.500. Nah, tapi kita ingin lihat 1.500 ini sebenarnya yang menghabiskan banyak space itu siapa sih? Gitu ya. Nah, untuk tahu assignment-nya, maka kita melakukan yang namanya secondary cost element. Jadi ini bisa di-split untuk masing-masing cost center yang di sini ya. Ini ya. Jadi ini kalau misalnya cuma mau berhenti sampai di sini bisa saja, artinya kita cuma pakai yang primary cost element, cost centernya hanya di primary cost element. Tapi kalau kita mau pakai yang secondary cost element, maka cost centernya ya ada yang di secondary-nya gitu ya. Nah, cost assignment ini bisa dilakukan dengan dua cara ya, bisa dengan melakukan distribution atau dengan melakukan assessment. Nah tadi kalau Anda masih ingat,
Di CO ada master data yang namanya statistic key figure. Oke, key figure ini yang dia akan memberikan, dia sudah mendefinisikan, berarti untuk misalnya untuk departemen purchasing itu 10%, untuk ini berapa persen, untuk ini berapa persen gitu ya. Nah, jadi statistic key figure ini akan ada hubungannya dengan distribution. Oke, contohnya gini, kalau di statistic key figure kita sudah mendefinisikan bahwa yang namanya executive offices itu karena dia menengah misalnya gitu ya, jadi jumlah orangnya misalnya menengah gitu, maka kita masukkan misalnya percentage-nya adalah 30%. Maintenance department mereka adalah orang yang paling banyak, maka kita fixkan percentage-nya adalah 50%. Sedangkan information services orangnya paling kecil, sedikit, maka kita masukkan 20%. Nah, kalau kita sudah mendefinisikan statistic key figure tadi, maka ketika kita melakukan cost assignment yang distribution, maka nilai ini langsung di-split sesuai dengan percentage-nya tadi. Oke, jadi kalau di sini misalnya 6.000, maka sudah akan langsung di-split 30% untuk executive, 50% untuk maintenance, 20% untuk information service misalnya gitu. Oke, jadi sudah langsung di-split. Atau contohnya kalau kita bicara di kampus, maka misalnya kalau kita bicara tentang biaya listrik. Nah, kalau hanya di GL posting, maka biaya listrik itu misalnya kita punya di sini namanya utility expense ya. Utility. Misalnya kita bayar, misalnya 1 bulan adalah 3.000 misalnya. Nah, kalau di GL posting, maka kita cuma tahu, oke, berapa yang kita keluarkan untuk bayar listrik. Tapi kita ingin tahu dong detailnya, maka si $3.000 ini sebenarnya dihabiskannya gimana sih pembagiannya gitu ya. Nah, kalau kita pakai cara yang pertama yang distribution, maka kita bisa bilang gini, misalnya di kampus itu yang paling banyak jurusan manajemen, maka kita fixkan jurusan manajemen itu akan spend 50% untuk utility expense gitu. Kemudian yang nomor 2 misalnya jurusan apa. Kemudian nanti mungkin ada dari staff akademik, ada staff dari dosen gitu ya. Jadi kita sudah fixkan. Berdasarkan apa? Berdasarkan statistik key figure-nya tadi. Nah, kemudian misalnya misalnya ada case berikutnya adalah kita punya labor expense atau misalnya di sini kita sebut sebagai gaji dosen gitu ya. Di sini ada gaji dosen misalnya kita punya 2.000. Nah, 2.000 ini sebenarnya pembagiannya akan seperti apa? Jadi karena kalau di FI berarti cuma tahu oke, total bayar dosen itu $2.000. Oke. Tapi splittingnya akan seperti apa sih? Nah, itu akan didetailkan di dalam cost assignment ini. Nah, kita bisa pakai cara yang kedua adalah dengan melakukan assessment. Karena contohnya saya kan misalnya saya itu bisa ngajar di teknik industri, saya bisa ngajar di manajemen, saya bisa ngajar di SI misalnya gitu ya, tapi kan setiap bulan itu bisa beda-beda ya. Jadi tergantung saya bulan ini banyak kan ngajar di teknik industri misalnya. Artinya saya akan assess untuk bulan ini distribusinya lebih banyak, assessment-nya, percentage-nya akan lebih banyak ke teknik industri. Kemudian nomor 2-nya misalnya ke manajemen, nomor 3-nya baru ke SI. Contohnya begitu ya. Jadi kalau assessment ini secara percentage tidak akan sama untuk setiap periodenya. Tapi dia akan di-assess setiap kali ada posting, maka akan di-assess, akan dinilai lagi percentage-nya siapa sih percentage-nya siapa sih yang akan lebih banyak, siapa sih yang lebih sedikit.
Okay. So that's the topic for finance and CO. I hope you understand, and let's go to the discussion session. Thank you.